Jangan lagi hidup beratensi ke masa lalu, jangan lagi mengalirkan energi ke masa lalu, mulai imani masa depan, karena itulah titik di mana Anda mengalami perubahan. Ketika prasangka Anda sudah bisa mendahului peristiwa, itulah titik Anda mengalami perubahan. Salah satu cara mengimani masa depan, teman-teman bisa ikut meditasi ya, bisa ikut meditasi bareng-bareng saya supaya teman-teman punya pengalaman. Oh, begini toh mengimani masa depan itu. Ini ada testimoni dari Kak Warti. Mas Bimo, sehabis satu meditasi dan sering ikutin konten, ini beberapa hari omset mulai naik. Ya, selamat. Kemarin juga ada yang tiba-tiba kontennya FYP, omsetnya gede banget ya, sampai melebihi kebutuhan untuk lebaran. Ya, banyak kok yang mengalami perubahan kalau Anda betul-betul melakukan sesuai dengan apa yang diarahkan. Ya, gitu. Meditasi di Bandung tidak ada. Kalau mau offline silakan datang ke Jogja. Kalau belum bisa datang ke Jogja, bisa ikut online via Zoom. Ya, gitu. Tapi kalau mau ikut langsung kelas offline-nya itu jauh lebih bagus sih di tanggal 13 April nanti, itu ada kelas offline-nya juga. Gitu. Ikut kelas offline, sekalian meditasi itu lebih komplit lagi. Meditasinya bisa online, bisa offline ya, jadi tidak hanya offline. Gitu. Tapi kalau bisa offline jauh lebih bagus, vibes-nya beda. Gitu. Ya, jangan lupa share buat semakin banyak mengalami keajaiban, karena kebayang nggak sih dunia ini akan indah ketika kita semua berada di vibes yang tinggi, ketemu orang yang dibicarakan adalah peluang, ketemu orang yang dibicarakan rasa syukur, ketemu orang yang dibicarakan adalah hal-hal yang menginspirasi, itu kan dunia akan indah. Maka hal-hal yang baik ini bagikan gitu loh, jangan sampai malah hal negatif yang dibagikan, berita kecelakaan dibagikan, ya kan? Berita kebangkrutan dibagikan, berita karyawan di PHK dibagikan. Tapi begitu ada hal yang baik, diam-diam aja gitu. Kalau bukan kita yang mengubah dunia, siapa lagi? Itu. Ikut meditasi online caranya gimana? Silahkan ke sini. Ini ada 21, ini 16, BB ini 88. Langsung aja screenshot layarnya. Teman-teman screenshot, lalu teman-teman bisa ke sini. Itu. Atau nanti follow saja akun saya. Saya juga akan membuat video-video yang di situ ada kontaknya. Offline di Surabaya, belum tahu ya. Saya nunggu tim di Surabaya. Kalau tim Surabaya siap buat acaranya, ya siap. Karena kemarin masih ditawarkan di tempat yang sama, tapi kalau kondisinya masih sering hujan, belum bisa. Tapi kalau nanti sudah nggak musim hujan, bisalah ke Surabaya. Kecuali nanti tempatnya di hotel di Gemini lebih oke sih gitu. Itu. Saya lagi nunggu nih teman-teman yang di Surabaya, komunitas Surabaya, kalau siap membuat acara di sana, nanti saya siap datang ke sana. Kalau ikut kelas harus ketemu. Kalau kelas offline ya ketemu. Kecuali kalau kelas online nggak ketemu tuh bisa. Itu. Sambil jualan terus komunikasi dengan uang Mas Bimo, ajaib yang biasanya hanya laku 15 porsi meningkat ya. Iya. Jadi kalau ada uang masuk itu diajak ngobrol. Ada yang jualan ini uang masuk itu diajak ngobrol. Ya, terima kasih sudah datang gitu ya. Terima kasih selamat datang di rumah yang nyaman. Terima kasih sudah hadir dalam hidupku. Thank you banget uang gitu ya. I love you, aku cinta kamu gitu dan seterusnya. Nanti lihat kenaikan omsetnya kayak gimana ya. Itu. Jangan sampai nanti ketika uang datang ya kok cuman segini sih gitu loh. Ya lagi-lagi cuman segini. Besok nggak mau datang lagi gitu. Datangnya segitu-gitu aja gitu. Mengatasi vampir energi gimana? Mengatasinya adalah di next konten ya. Nanti saya buatkan videonya biar lebih detail ya. Nanti saya buatkan videonya. Biar rame dulu. Saya pengen lihat berapa banyak orang yang mengalami itu
dan seberapa banyak orang yang butuh jawabannya. Nanti kalau sudah terkumpul di angka tertentu akan saya buatkan videonya. Bagaimana kalau kita ketemu dengan orang yang menguras energi kita? Itu. Bukunya di mana? Bisa di sini, bisa di profil saya juga ada. Itu terkait dengan buku Repen, ya. Bisa juga ke platform-platform yang lain ada, tinggal ketik aja buku Repen, nanti muncul. Itu. Oke, apalagi ya yang tadi pengen saya bahas ya. Terkait dengan, kecerdasan yang tiada batas. Ya, kecerdasan semesta yang tiada batas. Nah, ini yang mungkin beberapa orang masih dominan menggunakan logika. Jadi beberapa orang tuh masih dominan menggunakan logik. Berpikirnya itu karena hanya sebatas logika. Itu. Nah, saya ingin bahas dulu yang berkaitan dengan logika. Logika itu apa sih itu? Logika itu berasal dari mana? Logika itu sumbernya dari mana? Gitu. Ya. Kita bahas dulu dari sisi logika. Logika terbentuk dari Anda dilahirkan di keluarga mana, dididik seperti apa oleh orang tua Anda, ya kan? Sekolah di mana, baca buku apa, dan lain sebagainya. Dapat informasi apa. Itu yang membentuk logika Anda. Itu yang membentuk logika seseorang. Logika saya dengan logika Anda pastinya beda. Karena orang tua kita beda, sekolah kita beda, saya baca buku apa beda, nonton video apa juga beda. Artinya, logika ini sebenarnya terbatas. Ya. Sekali lagi, logika ini terbatas. Kebayang nggak kalau hal terbatas digunakan untuk menarik kelimpahan yang tiada batas atau menyelesaikan masalah yang di luar logika? Itu yang membuat seseorang hidupnya tidak berubah-berubah. Karena dia hanya menggunakan kecerdasan yang terbatas. Nah, di dalam diri itu ada kecerdasan yang tiada batas, kecerdasan semesta, kecerdasan yang mampu melampaui logika. Maka kalau teman-teman yang sudah punya buku Repen, terus ketemu saya, minta tanda tangan, kan saya kasih quote di situ, selamat datang di kehidupan yang melampaui logika. Gitu loh. Saya sudah tidak mau lagi hidup hanya mengandalkan logika. Bukan berarti logika tidak dipakai ya. Tetap dipakai. Ngono ya ngono ning ya ojo ngono ya. Bukan berarti terus wah kata Mas Bimo tidak boleh pakai logika. Enggak, logika itu juga dipakai. Tapi jangan sampai menjadi tolok ukur atau menjadi hal-hal yang seperti kayak satu-satunya untuk melihat kehidupan. Jangan membatasi diri hanya dengan menggunakan logika. Masuklah ke kecerdasan yang tiada batas. Gitu. Caranya gimana? Caranya silahkan salah satunya, hal yang berkebalikan dari mengandalkan logika adalah membuka samudera kemungkinan. Ya. Membuka samudera kemungkinan. Itu di buku Repen juga ada. Saya sudah berikan pemahamannya, termasuk juga latihan prakteknya. Latihan praktek untuk membuka samudera kemungkinan itu di hari ke-16. Ya. Di hari ke-16 itu membuka samudera kemungkinan. Karena ada kebenaran di dalam kitab. Jadi konsep ini bukan konsep kecerdasan seorang Bimo juga bukan ya. Tetapi di dalam kitab juga dijelaskan kok gitu. Bahwa contohnya di agama Muslim ya, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Ini adalah contoh kehidupan yang melampaui logika. Maka kalau teman-teman nanya, tandanya hidup sudah benar gimana sih? Tandanya sudah berhasil mempraktikkan buku Repen apa sih? Tandanya adalah Anda menerima rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu, yang melampaui logika. Contohnya tidak harus selalu yang tidak dari sumber, tapi misalkan gini nih. Anda sama-sama lagi jualan di TikTok affiliate gitu ya. Biasanya omset itu cuma 1 juta, 2 juta gitu loh. Tiba-tiba kok jadi
puluhan juta atau ratusan juta ini termasuk tidak disangka-sangka. Jadi tidak disangka-sangka, itu satu bisa dari arahnya, yang kedua bisa jadi dari nominalnya. Itu tanda Anda sudah benar dalam menjalani kehidupan. Anda sudah benar masuk ke samudera kemungkinan. Tapi kalau rezekinya masih sebatas logika, oh saya kerja di sini, gaji saya segini, atau saya jualan ini, ya rata-rata omset segini, berarti itu rules kehidupan belum benar. Berarti Anda belum di samudera kemungkinan, masih mengandalkan logika. Nah, kemudian di agama Kristen juga ada tuh. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Gitu. Jadi kalau bersamanya, ketika Tuhan berkehendak, yang awalnya tidak mungkin, jadi mungkin. Gitu loh. Sama peristiwa saya bebas hutang itu awalnya bagi saya tidak mungkin. Saya bisa ngelunasin hutang sebesar ini dari mana? Gitu. Tapi bersamanya, baginya yang tidak mungkin jadi mungkin. Artinya apa? Secara logika kita itu tidak mungkin. Kalau menjadi mungkin berarti apa? Melampaui logika. Karena bersamanya, mengandalkannya. Gitu. Kemudian di agama Hindu juga ada. Bagi mereka yang senantiasa memikirkan aku, yang hidup dalam aku akan memenuhi semua kebutuhan mereka dan mengirimkan berkat dari segala arah. Nah, berkat dari segala arah ini di luar logika. Logika hanya berkat itu biasanya mungkin dari satu arah, ya kan? Dari pekerjaan saja, mungkin dari satu aktivitas gitu loh. Tapi ini dari segala arah. Sama mirip seperti kayak dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu. Kemudian di agama Buddha hanya mereka yang percaya dan terbuka yang akan menyadari bahwa tiada batas, ya. Bagi siapapun yang menempuh jalan kebenaran, tiada batas, infinity. Ya. Batas itu adalah logik, dibatasi oleh logik, tiada batas berarti apa? Masuk ke samudera kemungkinan. Di buku Ripen bab 16 sudah saya tuliskan detail kutipan-kutipan dari kitab, lalu bagaimana supaya punya habit yang melampaui logika. Karena orang yang habitnya terlalu logik, dia akan menerima rezeki sebatas kemampuan logika menerima. Tapi kalau orang habitnya misteri, masuk ke dalam samudera kemungkinan, maka rezekinya pun misteri, bisa melampaui logika. Nah, pertanyaan saya, mau nggak dapat rezeki yang melampaui logika? Mau nggak dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka? Mau nggak berada di kehidupan yang melampaui logika? Kalau mau, yang sudah ada buku, praktekkan buku-buku Ripennya. Ya. Yang baru sebatas nonton video, teman-teman praktekkan ya apa yang sudah saya bagikan, supaya teman-teman dapat manfaatnya. Gitu. Jangan lagi hidup beratensi ke masa lalu, jangan lagi mengalirkan energi ke masa lalu, mulai imani masa depan, karena itulah titik di mana Anda mengalami perubahan. Ketika prasangka Anda sudah bisa mendahului peristiwa, itulah titik Anda mengalami perubahan. Karena kebenarannya berkata, bahwa aku seperti prasangka hambaku kepadaku. Jadi teman-teman itu diminta berprasangka dulu, barulah realita. Tidak peduli realita saat ini seperti apa. Tidak peduli realita masa lalu seperti apa, tapi Anda mampu memprasangkakan kehidupan yang Anda inginkan. Anda mampu mengimani masa depan Anda yang berkelimpahan. Disitulah kehidupan Anda mengalami perubahan, disitulah jalan yang sudah tepat. Itu. Gitu ya teman-teman ya, thank you ya. Sore ini sudah ngobrol bareng, saya sampai di sini dulu. Untuk yang mau ikut meditasi, mau buku Ripen, silahkan ke sini. Ada 21, 16, BB ini 88. Itu teman-teman, selamat melanjutkan ibadah puasa yang berpuasa, dan sebentar lagi Lebaran. Tetap fokus kepada kelimpahan supaya hidup Anda juga semakin berkelimpahan. Bye-bye.